Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita beraktivitas, mari kita minta pimpinan Tuhan dengan berdoa dan membaca firman. Bapa kami yang di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami di dalam satu nama, Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil daripada kitab Amsal, pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Amsal pasal ke-25 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Demikian firman Tuhan. Ada satu lagu zaman dulu mengatakan, memang lidah tak bertulang, 1000 kata 1000 janji, tapi tidak pernah ditepati. Dan ternyata di dalam firman Tuhan ini jauh sebelumnya sudah ada di mana ada pribadi yang sangat pertama dan utama, yaitu Allah. Tetapi setelah itu ada pribadi daripada raja demi raja yang mencoba untuk menyelidiki apa yang terjadi terhadap pemandangan-pemandangan yang ada di dunia ini. Karena kalau kita perhatikan bahwa para raja demi raja itu mencari tahu akar masalah demi masalah yang ada pada saat yang dilihatnya. Ya, tapi mereka tidak boleh terjebak dengan apa yang kelihatan, karena justru yang tersembunyi itulah yang perlu mereka selidiki. Apa dan penyebab apa yang kelihatan ini terjadi, tetapi di balik itu semua ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi bagaimana cara daripada raja tersebut menyingkapkan perbuatan-perbuatan yang gelap, dan itu akan ditarik ke tempat yang terang benderang dan tidak bisa lagi disembunyikan. Contoh, ketidakadilan. Kenapa ya kita merasa ketidakadilan sekarang tambah lama tambah marak dan dipertontonkan demi sebuah maksud dan tujuan, yaitu ada rencana-rencana jahat yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Bahkan juga kita merasa ini sebetulnya tidak benar. Tetapi kenapa ada pembiaran ketidakbenaran ini? Bahkan ada orang-orang yang siap untuk membela ketidakbenaran ini. Ada fakta, penyimpangan demi penyimpangan hukum, tetapi toh itu juga dibiarkan terjadi. Jadi sepertinya sudah terjadi pelecehan demi pelecehan antara hak dan kewajiban. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang tertulis bahwa ada hikmat daripada Salomo dan dia sudah menyelidikinya dan dia menyorotinya, lalu dia menuliskannya. Dan ini dirangkum lagi oleh Raja Hizkia beserta dengan para pegawai-pegawainya. Karena apa? Ada hikmat yang betul-betul mereka perlu perhatikan, perlu dipelajari dengan seksama. Maka mereka mencoba menyelidikinya. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ada satu pribadi lagi, yaitu Allah. Allah tidak perlu menyelidiki apapun juga. Karena apa? Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mata Tuhan menyoroti bukan apa yang terlihat, tetapi masuk ke dalam hati dan pikiran saya dan Bapak Ibu dari para penguasa-penguasa itu. Dan adalah satu kehormatan kalau kita percaya bahwa hikmat Salomo bagus, tetapi kita yang sudah ditolong oleh satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang mencerahkan hati dan pikiran kita, dan kita selalu melihat
ada hikmat, yaitu daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana dia mengalami ketidakadilan. Dia melakukan hal yang adil dan benar, walaupun dia harus disalibkan. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah dia, karena dia tahu ini perlu diselesaikan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada saat ini? Adakah kita merasakan ketidakadilan? Tetapi justru ketidakadilan itulah yang memeriksa hati dan pikiran kita. Adakah kita merasakan ada ketidakbenaran? Justru saat itulah hati dan nurani kita mulai peka dan kita balik. Apa ya maksud dan rencana Tuhan terhadap situasi kondisi pada saat ini? Mari kita mengisi hari ini dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mau menyelidiki apa yang Tuhan mau kami selidiki. Biarlah di dalam terang benderang daripada Roh Kudus, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.